Oke, kita lanjutkan ke part ketiga ya teman-teman dari novel ini. Jadi Securan itu buru-buru berkata kepada Nyonya Besar Xiao, "Nenek, Dewan Grup di House sudah setuju. Benarkah?" Nyonya Besar Xiao tiba-tiba menjadi bergairah. Setelah itu dia segera berkata kepada anggota keluarga Xiao yang hadir, "Pergi dan persiapkan semuanya. Pesan hotel terbaik, pesan makanan dan minuman terbaik, dan bersiaplah untuk menyambut ketua Dewan Grup di Hau. Selain itu, beritahu semua perusahaan besar di kota dan undang mereka ke jamuan makan kita. Beritahu mereka bahwa ketua Dewan Grup di Hau akan datang." Segera setelah itu, seluruh keluarga Xiao menjadi sibuk. Semua orang sangat senang, terus-menerus menghubungi berbagai mitra dan orang-orang berkelas atas di kota Jinling. Ini tidak diragukan lagi adalah sebuah bom besar. Dalam sekejap saja, seluruh kota Jinling langsung mengetahui berita ini. Ketua dewan baru yang misterius dari grup Dihau akan segera muncul di perjamuan keluarga Xiao besok. Nyonya Besar Xiao menerima banyak pertanyaan dan dia menjawab satu demi satu dengan senyuman. Dia sangat bahagia hari ini karena begitu jamuan makan besok selesai, keluarga Xiao pasti akan menjadi keluarga terheboh di Jinling. Memikirkan hal ini, dia tersenyum penuh kegirangan dan berkata, "Sudah cukup, sampai sini saja dan mulai mempersiapkan perjamuan besok, rapat sudah selesai." Di akhir pertemuan, Nyonya Besar Xiao kembali ke kantornya. Xiao Hailong memutar mata dan mengikuti dari dekat. "Nenek, apakah kamu benar-benar akan memberikan posisi direktur kepada Xiao Curan?" Ketika sampai di tempat tidak ada orang, Xiao Hailong tidak bisa membantu tetapi langsung bertanya. Nyonya Besar Xiao sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, "Aku telah berjanji pada Curan. Mengapa aku tidak bisa memberikan kepada dia?" Xiao Hailong masih bersikeras, "Nenek, jangan biarkan dia menjadi direktur." Nyonya Besar Xiao bertanya balik, "Mengapa?" "Dia mendapat kontrak sebesar itu. Dia adalah pahlawan perusahaan dan pantas untuk mendapatkan imbalan." Xiao Helong berburu-buru berkata, "Curan bisa mendapatkan kontrak grup di Hao karena ada bantuan Zhang Wenhao dan keluarga Zhang di belakangnya. Aku mendengar bahwa Zhang Wenhao pergi ke rumahnya kemarin. Grup di Hao menandatangani kontrak dengan kita hari ini. Bagaimana mungkin begitu kebetulan? Aku rasa karena dia ditidurkan oleh Zhang Wenhao." Nyonya Besar Xiao tampak kesal dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar?" Xiao Halong berkata dengan tegas, "Tentu saja itu benar. Zhang Wenhao memang pergi menemui Xiao Curan tadi malam. Kamu akan tahu jika kamu memeriksanya." Setelah itu Xiao Halong berkata kepada Nyonya Besar Xiao lagi, "Nenek, Curan adalah wanita yang sudah menikah. Jika masalah antara dia dan Zhang Wenhao tersebar keluar dan orang-orang tahu bahwa keluarga Xiao kita mendapatkan kontrak grup di Hao dengan cara ini, di mana kamu akan meletakkan wajah keluarga Xiao? Di mana kamu akan meletakkan wajahmu sendiri?" Nyonya Besar Xiao mengerutkan kening. Dia sudah percaya dengan perkataan Xiao Hailong di dalam hatinya. Zhang Wenhao menyukai Xiao Curan. Dia juga tahu itu. Saat merayakan hari ulang tahunnya, Zhang Wenhao juga memberinya jimat giok senilai 3 atau 4 juta. Ini juga menjelaskan mengapa Xiao Curan bisa mendapatkan kontrak 60 juta. Saat ini Xiao Helong berkata lagi, "Jika kamu membiarkan wanita tak tahu malu ini menjadi direktur, maka reputasi kita akan semakin buruk. Saat ini kita harus memilih orang lain untuk menjadi direktur dan kemudian memberikan tanggung jawab pembicaraan proyek kepada orang itu."
Yang terbaik adalah memilih seorang pria untuk menjadi direktur untuk menghindari gosip sejauh mungkin. Nyonya besar Xiao mengangguk dengan ringan. Dia mempercayai 80% dari kata-kata Xiao Hailong. Melihatnya seperti ini, dia benar-benar harus memilih direktur lain untuk menjauhi rumor seperti itu. Jika orang luar tahu bahwa Xiao Churan bisa mendapatkan kontrak karena bantuan Zhang Wenhao, dia dapat menjelaskan ke orang luar bahwa dia mendapatkan proyek tersebut dari direktur baru dan dia jelas tidak bergantung pada Xiao Churan yang pergi menjual diri. Selain itu, Nyonya Besar Xiao juga memiliki hati yang egois. Dia benar-benar tidak menyukai Xiao Churan. Selain itu, dia lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan dan tidak ingin melihat status dan kekuatan Xiao Churan dalam keluarga Xiao semakin bertumbuh. Dia harus ditahan untuk memastikan bahwa aset keluarga Xiao tidak akan diremehkan oleh orang luar. Ketika memikirkan ini, dia sudah memiliki perkiraan di dalam hatinya. Jadi dia memandang Xiao Hailong dan berkata dengan dingin, "Hailong, di perusahaan masa depan kamu harus mendengarkanku. Kamu harus melakukan apa yang aku minta kamu lakukan. Kamu tidak boleh melakukan apa yang aku tidak biarkan kamu lakukan. Mengerti?" Xiao Hailong segera berkata dengan setia, "Nenek, jangan khawatir, di masa depan Hailong pasti akan mematuhi apa yang dikatakan nenek. Aku akan bertarung kemampuan kamu memerintah." Ya, Nyonya Besar Xiao mengangguk puas dan berkata, "Pada perjamuan besok, aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu adalah direktur baru dan bertanggung jawab penuh atas kerja sama proyek dengan grup di Hao. Tetapi kamu harus ingat bahwa kamu harus patuh. Aku bisa mengangkatmu dan aku juga bisa menginjakmu." Xiao Helong sangat gembira di dalam hatinya dan berkata dengan cepat, "Nenek, jangan khawatir, Helong pasti akan patuhi." Ketika keluar dari grup Xiao, Xiao Churan sangat bersemangat. Besok nenek akan secara resmi mengumumkan posisi barunya dan dia akhirnya bisa merasa bangga dan nyaman. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Yi Chen, "Yi Chen, terima kasih. Jika bukan karena doronganmu, aku tidak akan berani mengambil tugas ini." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Istriku, kamu pantas mendapatkannya." Setelah berbicara, Yi Chen berkata lagi, "Oh ya, istriku, bukankah kita harus merayakan kabar baik yang begitu besar?" Securan mengangguk. "Bagaimana kamu ingin merayakannya?" Yi Chen tersenyum dan berkata, "Kebetulan hari jadi pernikahan ketiga kita akan segera sampai atau kita rayakan bersama saja. Aku akan membuat persiapan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Sejuran bertanya dengan heran, "Apakah kamu ingin memberi aku kejutan?" "Ya," Yi Chen mengangguk dan tersenyum. "Aku hanya ingin menyiapkan sebuah kejutan untuk kamu." Sejuran merasa sedikit manis di dalam hatinya dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan bertanya apa kejutannya." Yi Chen berkata, "Jangan tanya, tunggu saja." Untuk mempersiapkan hari jadi pernikahan spesial untuk istrinya, Yi Chen memikirkan banyak rencana. Semuanya karena dia ingin menebusnya. Bagaimanapun dia dulu miskin dan tidak punya uang untuk membeli hadiah kepada istrinya. Dia juga bahkan tidak bisa memberi istrinya sebuah pernikahan resmi. Sekarang dia sudah punya uang, dia harus menebus semua itu dengan baik-baik. Setelah berpisah dengan istrinya, Yi Chen pergi ke toko perhiasan bernama Jet Court di pusat kota Jinling. Jet Court adalah toko perhiasan paling terkenal di wilayah tersebut. Emas putih, intan, giok, dan permata, bisa dikatakan semuanya ada. Yi Chen ingin membeli hadiah untuk istrinya terlebih dahulu lalu pergi ke hotel terbaik untuk merayakan pernikahan yang terlambat. Setelah tiba di Jet Court,
karyawan melihat dia mengenakan Adidas dan mereka merasa malas untuk menghiraukannya. Si Chen mengamatinya lama sekali dan akhirnya tertarik dengan sebuah kalung permata yang terkunci di lemari. Bahkan kalung ini adalah batu permata yang paling baik, sangat indah dan beraura, yang sangat cocok dengan kepribadian Xiao Churan. Si Chen melihat harganya 13 juta yang merupakan hal sepele bagi dirinya. Jadi dia memanggil seorang karyawan dan berkata, "Halo, tolong keluarkan kalung ini dan biarkan aku melihatnya." Pihak lain melirik Yi Chen sekilas dan berkata, "Aku tidak memiliki kuncinya. Kunci ada di tangan manajer kami." Usai berbicara, dia menggunakan walkie-talkie untuk berkata, "Manajer Wang, seorang ingin melihat kalau permata toko kita." Segera seorang wanita yang sangat mempesona berlari kemari dengan penuh semangat. Namanya Wang Yan, manajer penjualan di sini. "Tamu terhormat mana yang ingin melihat kalung permata toko kita?" Karyawan itu menunjuk Yi Chen dan berkata, "Manajer Wang, ini orangnya." Wah, Wang Yan melihat Yi Chen dan dia merasa jijik seolah-olah dirinya telah memakan lalat. "Bagaimana mungkin orang semacam ini mampu membeli kalung permata kami?" Memikirkan ini, dia segera berkata kepada karyawan pria, "Xiao Liu, apakah kamu sedang bercanda?" Pihak lain berkata, "Tidak, pria ini benar-benar ingin melihat kalung permata kita." Wang Yan marah. "Pecundang semacam ini mampu membeli kalung permata kita. Apakah kamu buta? Jika kamu buta, langsung bilang dan pulang saja." Wang Yan membanggakan dirinya karena dia kira dia akurat dalam melihat orang. Dia dapat mengetahui orang seperti apa dan jenis daya beli yang dimilikinya hanya dalam sekilas. Oleh karena itu, dia juga dapat menilai bahwa Yi Chen adalah pecundang yang miskin. Jangankan kalung permata yang seharga 13 juta, bahkan jika kalung biasa seharga 1.300.000 yen saja, dia pasti tidak akan bisa membelinya. Bukankah ini menyanyiakan perasaannya sendiri? Karyawan pria itu dimarahi sampai tidak berani berbicara. Yi Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah kalian membuka pintu untuk berbisnis? Aku ingin melihat kalung ini. Apa masalahnya?" Wang Yan mencibir, "Kami membuka pintu untuk berbisnis tetapi tidak berbisnis kepada orang yang tidak normal. Jika kamu tidak mampu membelinya, jangan ikut bersenang-senang di sini." Yi Chen mengerutkan kening dan berkata, "Dari mana kamu melihat aku tidak mampu membelinya?" Haha. Wang Yan berkata dengan jijik, "Batu permata ini bernilai puluhan juta. Apa yang bisa kamu beli? Aku tahu, bukankah kamu hanya ingin aku mengambilnya keluar, terus kamu memotretnya dan mempostingnya ke sosial media." Usai bicara, Wang Yan memeluk dadanya dengan sikap sangat bangga dan wajahnya penuh penghinaan. Mendengar bahwa batu permata ini bernilai puluhan juta, banyak orang di sekitar mulai merujuk dan mencemooh. Orang-orang seperti ini benar-benar tidak tahu malu. Jika tidak mampu membelinya, mengapa masih harus melihatnya? Apa yang harus dilihat? Iya, dia seharusnya sadar identitas dirinya. Hanya mengenakan pakaian seperti itu, bagaimana dia layak untuk mendapatkan sebuah kalung permata? "Aku beritahu kamu, orang-orang seperti ini memang terlalu banyak sekarang." Ichen melirik Wang Yan di counter dan melihat bahwa pihak lain mencibir padanya dengan wajah menghina. Dia sudah menetapkan di hati, dia harus memberi pelajaran pada manusia yang meremehkan orang lain. Jadi Yi Chen mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Tang Sihai. "Datang ke Jet Court, siapkan uang tunai 13 juta. Aku ingin melihatnya dalam 10 menit." "Tidak masalah tuan, aku langsung ke sana." Wang Yan meringkuk mulutnya dan tersenyum. "Masih ingin berakting?"
Aku pribadi saja belum pernah melihat 13 juta uang tunai secara langsung. Aku harap kamu bisa membuka mataku. Apakah kamu tahu, untuk uang tunai yang lebih dari 1 juta kamu perlu membuat janji dengan bank terlebih dahulu, bukan? Hahaha, kamu lucu sekali. Cincin mengangguk dan berkata, karena kamu belum pernah melihat begitu banyak uang tunai, maka kamu akan segera melihatnya. Orang-orang di sekitar semuanya membicarakannya. Tidak masalah menjadi orang miskin, masalahnya adalah suka berlagak. Haha, begitu lihat saja sudah tahu bahwa pria ini tidak terlihat seperti orang kaya. Jangankan 13 juta, jika dia bisa mengeluarkan 300.000 saja, aku akan memanggilnya ayah. Aku ingin melihat seperti apa uang 13 juta itu. Mendengarkan semua orang berdiri di sisinya, Wang Yan tidak bisa menahan senyum. Dia ingin melihat bagaimana pecundang itu akan berakhir jika dia tidak bisa melihat uang tunai nanti. Beberapa menit kemudian di depan pintu masuk Jodhpur, beberapa Rolls Royce tiba-tiba berhenti. Kemudian dari 2 Rolls Royce di depan, 8 pengawal bersetelan hitam turun. Mereka memegang koper kulit hitam di tangan mereka. Otot mereka kencang, wajah mereka serius dan tubuh mereka memancarkan aura dingin dan kejam. Bahkan suasana di sekitarnya menjadi agak serius. Adegan ini segera mengejutkan seluruh orang di Jedkot. Pria besar dari mana ini? Mengapa bisa begitu mendominasi? Melihat pertunjukan sebesar itu, Wang Yan juga terkejut. Dia berpikir dalam hatinya, orang ini bukan dipanggil oleh pecundang itu kan? Tetapi setelah berpikir lagi, bagaimana mungkin? Mustahil bagi pecundang itu untuk mengenal karakter yang begitu kuat. Tang Sihai turun dari Rolls Royce ketiga dan berjalan ke Jidkot. Wang Yan segera maju untuk menyambutnya. Tapi Tang Sihai bahkan tidak melihatnya sama sekali dan langsung berjalan menuju Yi Chen. Tuan, aku sudah di sini. Aku juga telah membawa uangnya, Tang Sihai berkata. Melambaikan tangannya, pengawal di belakang berjalan masuk Judkot dan langsung meletakkan koper kulit yang penuh uang di tanah dan membukanya. Semuanya padat dan uang tunai warna merah. Orang-orang di sekitar terkejut sampai menghela napas panjang. Sialan, pecundang ini. Oh tidak, apa yang dikatakan orang ini memang benar. Sial, pria besar macam apa ini? Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Mereka tidak ingin melewatkan pemandangan yang begitu mengejutkan. Namun, pengawal Tang Sihai segera menyingkirkan mereka semua. Mereka hanya bisa memotret bagian belakang kepala Yi Chen. Yi Chen menunjuk ke uang tunai di seluruh lantai dan bertanya pada Wang Yan. Bukankah kamu belum pernah melihat uang sebanyak itu? Apakah kamu sudah melihatnya sekarang? Wang Yan ketakutan sampai kehilangan akal dan terus mengangguk. Aku melihatnya, aku melihatnya. Yi Chen berkata kepada Tang Sihai, aku ingin bertemu dengan manajer toko ini. Tang Sihai mengangguk, mengeluarkan ponselnya, mencari beberapa saat dan kemudian menelpon. Begitu telepon tersambung, dia langsung mengutuk di teleponnya. Sialan, aku Tang Sihai. Aku tidak ada di Jedkot sekarang. Dalam 1 menit kamu harus muncul di sini. Jika tidak, aku akan membakar Jedkot. Kemudian memerintahkan seorang untuk memotong kakimu. Wajah Wang Yan menjadi pucat melihat Tang Sihai dengan penuh ketakutan. Apakah orang ini benar-benar begitu kuat? Bos, dia adalah orang yang besar dan berkuasa di Jinling dan dia juga sangat mampu. Siapa yang berani tidak memberinya muka? Bagaimana ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini? Sebelum 1 menit, seorang pria gemuk setengah baya keluar dari kantor di belakangnya. Begitu dia melihat Tang Sihai, dia bergegas maju dan berkata, Tuan Tang, setidaknya beritahu aku kamu datang ke toko kecil aku. Aku akan pergi menyambut kamu. Tang Sihai langsung memberinya sebuah
tamparan di wajah dan berkata dengan marah, "Keberanianmu memang cukup besar ya. Karyawanmu bahkan berani mengabaikan tuan muda kita. Apakah kamu lelah hidup?" Tang Sihai tahu bahwa tuan muda telah menderita banyak keluhan dalam 10 tahun terakhir. Melihat seseorang karyawan juga membuatnya marah. Dia sangat kesal. Pria gemuk Parubaya mendapat tamparan di wajahnya. Awalnya dia masih sedikit tidak senang, tetapi ketika dia mendengar ini, dia terkejut hingga kehilangan akal. Tuan muda dari Tang Sihai. Sial, Tang Sihai sudah merupakan naga sungguhan yang hidup di dunia manusia. Kalau begitu, tuan mudanya adalah dewa di langit. Dia ketakutan sampai kakinya terus gemetar. Dia menoleh untuk melihat Yi Chen di sebelah Tang Sihai. Meskipun Yi Chen terlihat biasa saja, tetapi orang ini adalah tuan muda dari Tang Sihai. Memikirkan hal ini, pria gemuk Parubaya itu bahkan semakin cemas dan berkata dengan cepat, "Tuan muda, maafkan aku minta maaf kepadamu." Kemudian dia menoleh dengan penuh amarah dan mengutuk, "Siapa yang tidak memiliki penglihatan dan berani menyinggung tuan muda? Keluar!" Mata karyawan lainnya langsung terfokus pada Wang Yan. Wang Yan dengan cepat ingin mundur, tetapi pria gemuk Parubaya langsung menghampirinya, mencengkram kerah Wang Yan dan menampar wajahnya dengan ganas, memarahinya. "Ada apa dengan kamu? Kamu bahkan berani menyinggung perasaan tuan muda. Kamu benar-benar cari mati." Wan yang terlempar dan jatuh ke lantai menangis dan menatap. "Bos, maafkan aku salah. Maafkan aku kali ini, maafkan kamu." Pria gemuk Parubaya menjambak rambutnya, menarik wajahnya ke atas dan membanting wajahnya dengan tinju yang sebesar. Dengan satu pukulan demi satu pukulan, wajahnya penuh dengan darah. "Silan, apakah kamu ingin membuat aku mati? Jika demikian, aku akan membunuhmu dulu." Mulut Wang Yan dipenuhi dengan gigi patah. Batang hidungnya yang baru saja dia buat juga patah dan wajahnya penuh dengan darah. Dia sambil menangis dan memisahkan diri dari pria gemuk Parubaya. Dia berlutut dan merangkak ke sisi Yi Chen, meraih kakinya dan menangis, "Tuan, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan pernah memandang rendah orang lain lagi. Tolong maafkan aku." Yi Chen berkata dengan dingin, "Terima hukuman dari kelakuan sendiri." Pria gemuk paruh baya melihat bahwa Wan Yan meraih kaki Chen. Dia sangat ketakutan hingga dia berlari dan membanting kepalanya marah. "Apakah kamu kira kamu bisa menyentuh kaki tuan muda begitu saja? Aku akan membunuhmu." Setelah tendangan ini, Wan Yan tiba-tiba menjadi tidak sadar diri. Pria gemuk Parubaya berkata kepada penjaga keamanan di sebelahnya, "Buang manusia yang tidak berguna ini ke tong sampah bagian belakang." "Siap laksanakan, bos." Penjaga keamanan tidak berani menunda dan segera membawa Wang yang penuh darah keluar. Yichen berkata kepada pria gemuk Parubaya tanpa ekspresi, "Istriku suka kalung permata itu. Bantu aku kemas." Pria gemuk Parubaya itu mengangguk cepat dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang." Richard mengeluarkan kartu hitam dan berkata, "Pakai kartu ini." Usai berbicara, dia berkata kepada Tang Sihai, "Kamu membawa semua uang tunai kembali." Pria gemuk paruh baya buru-buru berkata, "Tuan, Anda menyukai batu permata ini, jadi aku akan memberikannya kepadamu saja." Cican berkata, "Aku tidak butuh." Pria gemuk Parubaya berkata dengan serius, "Tuan, anggap saja sebagai ketulusan kecil dan permintaan maaf dari hatiku. Mohon diterima." Tang Sihai berkata kepada Yican, "Tuan, karena dia bermaksud memberikannya sebagai permohonan maaf."
Terimalah, kalau tidak dia bahkan tidak bisa tidur malam ini. Yichen ragu-ragu sejenak dan mengangguk lembut. Oke, kalau begitu terima kasih. Melihat Yichen menerima kalung permata, pria gemuk itu menghela napas juga. Jika Yichen tidak menerima kalung ini, dia benar-benar takut Tang Sihai tidak akan melepaskannya. Dengan kekuatannya, mengaitkan jari saja sudah bisa membuat dirinya punah. Saat ini, Tang Sihai bertanya pada Yichen, "Tuan, apakah kamu ingin aku mengantarmu?" "Tidak." Yichen melambaikan tangan dan berkata, "Di mana pintu belakangnya? Aku akan pergi sendiri." Para hadirin benar-benar telah membuka mata mereka hari ini. Beberapa Rolls Royce mengirim 13 juta uang tunai hanya dengan membeli sebuah kalung permata. Akibatnya, bos Jadcott bahkan tidak berani menerima uang itu. Apa asal mula pemuda yang tampak sangat biasa itu? Banyak orang mengunggah video ini ke internet dan tiba-tiba menjadi populer di internet. Netizen menyebut orang misterius ini sebagai generasi kedua yang super kaya, presiden yang mendominasi orang kaya setingkat dewa, dan bahkan memulai aktivitas pencarian orang kaya setingkat dewa, dan banyak orang berpartisipasi secara aktif. Untungnya, ketika orang-orang ini mengambil video tersebut, mereka dikeluarkan dari toko oleh pengawal. Jadi Yi Chen yang ada di dalam video mereka sangat tidak jelas dan tidak dapat digunakan sebagai referensi untuk mencari orang. Setelah meninggalkan Jadcott, Yichen tidak langsung pulang. Dia ingin memberi istrinya kejutan lengkap pada hari jadi pernikahannya. Kejutan ini bukan hanya sekedar kalung permata. Dia juga ingin memberikan acara pernikahan romantis untuk istrinya. Atas permintaan Tuan Besar Xiao Yichen dan Xiao Churan hanya bisa mendapatkan surat nikah dan sama sekali tidak sempat untuk mengadakan acara pernikahan. Tuan Besar Xiao awalnya ingin memilih hari yang baik dan mengadakan pernikahan yang megah. Tetapi tidak lama setelah mereka mendapatkan surat nikah, dia sakit parah dan dirawat di rumah sakit sehingga pernikahan mereka harus tertunda. Kemudian setelah Tuan Besar Xiao pergi, Yichen tidak dianggap oleh siapapun di keluarga Xiao. Jadi pernikahan itu tidak mungkin untuk dirayain. Namun sekarang dia sudah punya uang, dia harus memberikan istrinya sebuah perayaan yang megah. Ketika memikirkan pernikahan, hal pertama yang dia pikirkan adalah Sky Garden di atas gedung Shangri-La. Hotel Shangri-La saat ini merupakan hotel terbaik di Jinling. Hotel ini menempati area yang luas, dekorasinya sangat mewah dan terdapat pusat perbelanjaan besar dan mewah di dalamnya. Sky Garden berada di lantai tertinggi di dalam pusat perbelanjaan. Alasan mengapa disebut Sky Garden adalah karena tamannya dibangun dengan kaca kristal dan dipadukan dengan bunga segar yang dikirim dari luar negeri. Terlihat seperti taman besar yang tergantung di langit. Ini juga merupakan ruang perjamuan termegah dan termewah di seluruh Jinling. Jika pernikahan diadakan di sini, biayanya setidaknya harus berjuta-juta. Yichen sekarang sudah kaya. Beberapa juta ini tidak ada artinya bagi dia. Selama dia bisa membuat istrinya bahagia, itu lebih penting dari apapun. Jadi dia datang ke Hotel Shangri-La dan ingin menyewa seluruh Sky Garden pada hari jadi pernikahannya. Namun, Yichen tidak tahu bahwa Hotel Shangri-La hanya menerima layanan member hotel. Tidak peduli apakah ingin makan, menginap, atau mengadakan perjamuan di sini, harus terdaftar sebagai member anggota hotel. Selain itu, layanan terkait tidak tersedia untuk tiket member yang berbeda. Member yang biasa hanya dapat makan di lobi dan menginap di kamar standar.
Member Silver dapat makan dalam ruangan dan tinggal di kamar mewah kelas atas. Member Gold dapat makan di ruang makan mewah dan tinggal di kamar mewah. Member Platinum dapat makan di Sky Garden dan tinggal di kamar mewah teratas. Dan yang tertinggi adalah member Berlian. Hanya member Berlian saja yang mempunyai hak untuk tinggal di kamar presidensial termewah dan hanya member Berlian saja yang berhak menyewa seluruh Sky Garden untuk jamuan makan. Selain itu, member di atas level emas tidak dapat diproses hanya dengan uang, harus memiliki status sosial yang memadai. Yichen datang ke hotel Shangri-La dan dihentikan oleh dua pria berbaju hitam sebelum memasuki pintu. Maaf tuan, tolong tunjukkan kartu member Anda. Seluruh pakaian Yichen di sekujur tubuhnya tidak mencapai 200 dibandingkan dengan para tamu yang berpakaian glamor dan mewah. Dia terlihat sangat rendah. Yichen segera berkata, "Permisi, aku ingin mencari manajer kalian dan membicarakan tentang reservasi." Pihak lain berkata dengan dingin, "Maaf, Anda tidak bisa masuk tanpa kartu member." Yichen berkata, "Kalau begitu bagaimana jika aku membuat kartu member sekarang?" Pihak lain menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kartu member harus diproses melalui pengenal." Yichen mengerutkan kening, berpikir bahwa Shangri-La ini terlalu merepotkan. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia diatur oleh Tuan Besar Xiao untuk masuk Universitas Jinling untuk belajar bersama istrinya di tahun terakhir, ada seorang teman kuliah bernama Bilina yang sepertinya sedang bekerja di sini. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bilina. Setelah menjelaskan bahwa dia ingin membuat kartu member, Bilina langsung berkata, "Ketua kelas Y, serahkan saja kepadaku, aku akan segera pergi." Yichen segera berterima kasih kepadanya. Tampaknya meskipun dia baru saja setahun berteman dengan Bilina di masa kuliah, Bilina masih mempertimbangkan pertemanan mereka dan dia harus membalas budi Bilina ini di masa depan. "Ayah, ketua kelas Y." Beberapa menit kemudian, seruan seorang wanita tiba-tiba datang dari dalam pintu hotel. Mengangkat kepalanya, "Yeay, Yichen." Melihat seorang wanita yang mengenakan kostum kantor riasan tebal dan elegan berjalan keluar dari hotel. "Bulina, perubahannya sangat besar." Yichen hampir tidak berani mengenalinya. Melihat gadis yang berjalan keluar, dua penjaga keamanan berpakaian hitam di pintu buru-buru membungkuk dan memanggil dengan hormat, "Kepala Bi." Yichen berkata dengan kagum, "Bilina, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. Kamu telah menjadi pemimpin tim di Shangri-La, sungguh menakjubkan." Bulina tersenyum dan berkata, "Ketua kelas, kamu terlalu sopan. Aku sebenarnya hanya ketua tim dari Departemen Personalia di Shangri-La. Aku hanya bisa dianggap sebagai pemimpin kecil dan menengah." Yichen berseru dari lubuk hatinya, "Itu sudah sangat luar biasa. Aku mendengar bahwa permintaan manajemen dari Shangri-La sangat tinggi. Kamu benar-benar luar biasa." Bulina tersenyum dengan bangga, lalu melihat kedua penjaga keamanan berpakaian hitam di sebelahnya dan bertanya dengan dingin, "Kalian berdua menghentikan teman kelas aku di depan pintu dan tidak memberinya masuk." Kedua pengawal itu saling melirik dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Maaf, Kepala Bi, aku tidak tahu ini adalah teman sekelasmu kuliahmu. Dia tidak memiliki kartu member, jadi kami hanya mematuhi peraturan hotel." Bilina mendengus dingin. Peraturan itu benda mati dan manusia adalah benda hidup.
Apakah kalian tidak mengerti teori ini? Jichen mengira Bilina akan menghukum mereka karena ini. Jadi dia buru-buru berkata, Bilina, jangan mempersulit mereka. Mereka juga bertindak sesuai aturan. Melihat Jichen, Bilina tiba-tiba tertawa. Di saat yang sama, dia mengubah wajahnya dan dengan serius berkata, Ketua kelas Yi, kamu terlalu meninggikan dirimu. Kamu benar-benar berpikir aku akan menghukum bawahanku hanya karena kamu. Jichen mengerutkan kening. Bilina, apa maksudmu? Apa maksudku? Bilina mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Apakah masih belum cukup jelas? Orang seperti kamu ingin masuk ke Shangri-La. Biarkan aku memberitahumu. Jangan pernah berharap di dalam kehidupan ini. Jichen mengepalkan tinjunya dan bertanya padanya. Apakah maksudmu? Aku ini sedang mengusikmu. Bilina tersenyum dan berkata, waktu kuliah aku sudah meremehkanmu. Kamu hanya bisa belajar, kamu bahkan tidak bisa makan tumis daging di kafetaria kampus dan masih ingin menjadi ketua kelas. Masih ingin membantu aku dalam bidang akademis. Wih, kamu seharusnya lihat identitasmu sendiri. Yichen berkata dengan ekspresi muram. Bilina, aku Yichen tidak pernah menyinggung perasaanmu. Mengapa kamu terus mengejek aku? Bulina memeluk pundaknya sambil berkata dengan sombong, aku memang memandang rendah kamu. Kenapa? Kamu tidak izinkan aku berbicara. Teman kuliah mana yang tidak tahu jika kamu menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua setelah menikah? Kamu tidak dianggap membeli makan, tidak sanggup membeli makan sewaktu kuliah, dan setelah lulus makan nasi lembek. Kamu seorang sampah dan masih berani meminta bantuanku. Siapa memangnya dirimu? Hati Yichen sudah merasa marah. Orang tidak menggangguku, maka aku tidak akan mengganggunya. Bilina benar-benar keterlaluan kali ini. Tepat pada saat ini ponselnya menerima pesan teks dari Tang Sihai. Tuan muda, Shangri-La adalah milik grup Yi kita. Shangri-La di Jinling hanyalah salah satu dari lebih 100 Shangri-La milik kita. Mata Yichen menyusut. Shangri-La adalah milik keluarga Yi. Dia tanpa sadar membalas pesannya. Kamu tidak sedang menipuku, bukan? Tang Sihai berkata, penanggung jawab Shangri-La di Jinling bernama Chen Jikai. Nomor teleponnya adalah 155 sekian sekian sekian. Kamu telepon dia, maka dia akan membereskan semuanya. Baik. Bulunya sangat kesal ketika melihat Jichen terus menunduk berbicara pesan teks. Dia merasa dirinya anjing lemah, maka tentu saja dia ingin mendengar suara menggonggong anjing. Tapi dia tidak menyangka Jichen tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya ketua kelas miskin semasa kuliah dulu masih saja tetap miskin sekarang. Dia tetap tidak ada reaksi meskipun dimarahi. Maka dia menambah emosinya dan berkata dengan dingin, oh ketua kelas, kamu sangat bisa bersabar. Oh iya, aku dengar kamu telah menikah dengan bunga kampus kita, Xiao Churan, selama 3 tahun dan masih belum bisa naik ke ranjangnya. Apakah bunga kampus Xiao Churan punya selingkuhan lain? Jangan-jangan kamu hanya menjadi suami kecilnya saja. Hahaha. Richard mengerutkan alisnya. Dia bukan hanya menghinanya tapi masih menghina istriku. Bulina, kamu cari mati sendiri. Maka dia segera menelpon Chen Jikai, penanggung jawab Shangri-La. Dia melihat Bilina dan berkata dengan datar, aku ingin bertanya kepada penanggung jawab kalian, bagaimana Shangri-La merekrut karyawan, bahkan kamu yang mulut penuh kotoran juga bisa direkrut. Kamu berani memarahiku, kamu sudah bosan hidup. Bilina segera emosi dan berteriak dengan satpam yang ada di sisinya. Dia datang mencari masalah. Pukul dia.
Pada saat ini telepon Yi Chen sudah terhubung. Halo, siapa? Di dalam telepon terdengar suara pria yang tegas. Suara Yi Chen terdengar dingin. Kamu Chen JK bukan? Aku adalah Yi Chen. Ada di depan pintu Shangri-La. Sekarang aku beri kamu waktu 1 menit untuk datang ke sini. Jika tidak, maka kamu pergi dari Shangri-La. Pria yang ada di ponsel yang nada suaranya terdengar galak tadi segera panik. Tuan muda, Anda sungguh ada di pintu Shangri-La. Cichen berkata dengan dingin. Kamu masih ada waktu 50 detik. Orang itu sangat takut sekali dan berkata, Anda tunggu sebentar, aku akan datang sekarang. Bulina merasa lucu mendengar kata-kata Yichen. Dia mencibir. Yichen, tidak diduga kamu begitu bisa membual. Apakah kamu tahu identitas manajer Chen? 2 orang teratas di Shangri-La juga tidak berani berlagak di depan manajer Chen. Apakah kamu pikir bisa membohongiku dengan pura-pura menelpon? Chen berkata dengan datar, kamu tunggu 30 detik lagi dan akan tahu apakah aku menipumu atau tidak. Bulina tertawa terbahak-bahak. Baiklah ketua kelas Y. Aku akan temani kamu tunggu selama 30 detik. Oh tidak, aku akan menemani selama 30 menit. Jika dalam 30 menit dan manajer Chen kami belum datang, maka aku jamin akan merobek mulutmu. Aku lihat apakah kamu akan membual lagi kelak. Hahaha. Benar-benar konyol. 20 detik. Seorang pria paruh baya yang memakai jas kelas atas berlari terburu-buru. Dia adalah anjing keluarga Yi, anjing yang punya kekuasaan besar. Sejak dia berkuasa di Jinling dan menjadi penanggung jawab Shangri-La, maka dia merupakan salah satu orang yang paling dikagumi di Jinling. Mana pernah sepanik ini. Tapi dia tidak bisa tidak panik karena dia bahkan tidak pernah mimpi jika tuan muda akan datang di Shangri-La yang dipegang. Pilina masih ingin terus menghina Yi Chen, tapi dia melihat satu persatu satpam melihat belakangnya, maka dia segera menjadi kaget. Ada saat ini dia melihat ke arah Yi Chen dengan kaget. Ini bagaimana mungkin? Yang mana tuan Yi Chen? Suara Chen Jikai terdengar bergetar. Orang yang ada segera melotot. Direktur Chen yang bisa membuat Jinling bergetar dengan hentakan kakinya terlihat sangat panik saat ini. Bahkan suaranya juga berubah. Chen berkata pada saat ini, aku. Chen Jikai segera berlari ke depannya dan berkata dengan hormat, Tuan. Sebelum dia selesai bicara, Chen segera berkata, Direktur Chen, ada kata yang tidak boleh dikatakan di luar. Chen Jikai ketakutan sampai memanggil begitu dia mendengarnya. Sial, dia benar-benar bodoh. Identitas tuan muda pasti sangat rahasia. Dirinya bahkan hampir keceplosan. Dia mana sanggup menahan kesalahan ini jika tuan muda menyalahkannya. Maka dia segera mengganti sapaan tapi tetap berkata dengan penuh hormat. Tuan Yi, selamat datang di Shangri-La kami. Silakan bicara di kantorku. Bu Lina sudah bengong karena terkejut. Dia tidak bisa menerima kenyataan, tapi semua ini terjadi di depan mata. Siapa sebenarnya Yi Chen ini? Manajer besar Shangri-La bahkan hormat kepadanya. Dia masih mencibirnya tadi. Dia tidak akan dendam, bukan? Ketika memikirkan ini, Bilina segera mengubah sikapnya dan berkata manis dengan Yi Chen. Selamat datang kepada ketua kelas Y. Shangri-La kami sangat beruntung juga. Kehormatan bagi teman sekelas. Cepat masuk. Dia merasa dengan berkata hormat kepada Yi Chen, maka dia akan melupakan semua perbuatannya tadi. Tapi dia terlalu meninggikan Yi Chen. Ketika Chen Jikai mendengar kata-kata Bu Lina, dia bertanya dengan senang. Lina, kamu adalah teman sekelas tuan muda Yi?
Benar-benar, Bilina segera berkata, Tuan Muda, Yi adalah ketua kelas semasa kuliah. Hubungan kami sangat baik. Chen Jekai segera berkata, kamu datang ke kantor presiden besok dan kelak kamu akan menjadi penanggung jawab personalia. Dari pemimpin tim kecil menjadi penanggung jawab dan setidaknya dia harus melewati 3 tingkat. Gajinya naik lebih dari 10 kali lipat. Selain itu kekuasaan di tangannya bertambah besar. Dia akan menjadi senior. Ketika Bilina mendengar kata ini maka dia segera menjadi semangat. Pada saat ini Yichen berkata dengan dingin, Direktur Chen, apakah kamu tahu apa hubunganku dengan Bilina? Chen Jekai pikir Yichen tidak puas dengan apa yang diatur oleh, maka dia segera berkata, jika Tuan Ji tidak puas maka biarkan Lina langsung menjadi wakil direktur. Yichen tiba-tiba berkata, karena aku tidak ada kartu anggota maka menelpon Bilina untuk meminta bantuan, tetapi akhirnya dia mempermalukan tanpa alasan bahkan juga ingin menyuruh satpam memukulku. Kamu bahkan mau menjadikan dia wakil direktur. Apa maksudmu? Sengaja melawanku? Hati Chen Jekai sangat kaget mendengar ini. Dia menjilat sampai keterlaluan. Maka dia segera melihat ke arah Bilina dengan penuh amarah. Setelah itu, dia segera menampar wajah Bilina dan marah. Kamu bahkan berani menyinggung Tuan Yi. Apa kamu habis makan jantung macan? Kamu tidak ingin hidup lagi ya? Seluruh badan Bu Lina lemas karena ketakutan. Dia berlutut di lantai dan terus bersujud. Dia berteriak sambil menangis. Direktur Chen, aku sudah salah. Chen Jekai langsung menendang badan Bilina dengan kuat sehingga dia mundur beberapa puluh meter. Dia berkata sambil marah, kamu anjing yang tidak punya mata. Aku akan membiarkan kamu lihat hari ini harga yang harus kamu bayar karena menyinggung tuannya. Setelah itu dia berkata kepada satpam yang ada di sampingnya, pukul dengan keras dan rusak wajahnya yang penuh operasi plastik. Kemudian beritahu seluruh Jinling jika ada perusahaan lain yang berani memakainya maka sama artinya melawanku. Chen Jekai. Pulina sangat kaget dan segera berkata, Direktur Chen, aku sudah salah, aku mohon kamu ampuni aku. Chen Jekai marah dan berkata, sekarang sudah tahu salah apa yang kamu lakukan tadi. Apakah Tuan Yi bisa kamu singgung? Jika bukan memandang Tuan Yi, maka aku akan membunuhmu. Bu Lina menangis dengan sedih. Dia berlutut di lantai dan merangkak ke arah Yichen dan terus bersujud. Ketua kelas Yi, aku sudah salah, maaf. Mengingat kita pernah kuliah bersama. Yichen berkata dengan sadar. Ketua kelas, aku bertindak gegabah tadi. Semua salahkan mulutku yang jahat. Mohon kamu maafkan aku. Yichen berkata, orang tidak menggangguku, maka aku tidak akan mengganggunya. Tapi jika orang menggangguku, maka aku tidak akan memaafkannya. Dia mendengus dingin dan berkata, nikmati karma yang kamu tanam sendiri. Chen Jekai marah dan berkata, wanita jalang, jika kamu berani menghina Tuan Muda Yi lagi, maka aku akan menyuruh orang merobek mulutmu. Bolina segera berhenti meminta ampun, tapi dia menangis sambil berlutut. Chen tidak kasihan padanya, tapi mengabaikan dan berkata tanpa ekspresi kepada Chen Jekai, aku ingin mencarimu untuk membicarakan masalah Sky Garden. Ke kantormu saja. Chen Jekai segera mengangguk dengan hormat dan berkata, silakan Tuan Yi, ikut denganku. Setelah itu dia berkata kepada satpam, pukul dia dengan keras. Baik Direktur Chen. Satpam mana berani melawannya maka segera mengangguk dan segera memukul Bu Lina. Bu Lina tidak berhenti berteriak, tetapi Yichen sama sekali tidak peduli. Dia masuk ke dalam Sangrila atas petunjuk Chen Jekai. Yichen langsung berkata setelah masuk kantor Chen Jekai beberapa hari lagi
adalah ulang tahun peringatan pernikahanku dengan istriku. Aku ingin seluruh ruangan Sky Garden. Apakah bisa melakukannya?" Cenjekai berkata tanpa ragu, "Tuan Muda, Sky Garden demi menjaga keadilan bagi semua anggota eksekutif selalu menolak untuk disewa seluruh tempatnya. Meskipun orang besar di kota juga tidak akan menyediakan layanan ruang pribadi. Namun selama Anda membutuhkan, maka Sky Garden kelak akan melayani Anda sendiri." Yichen berkata dengan datar. "Tidak perlu seperti itu juga, hanya sediakan sewaktu hari peringatan saja. Selain itu aku butuh kerja samamu untuk memberikan kejutan kepada istriku." Chen Jekai segera berkata, "Tuan Muda tenang saja, aku dan semua staf di Shangri-La akan mendengarkan perintah Anda." Yichen sudah membereskan masalah Shangri-La sewaktu dalam perjalanan pulang dengan bis. Hampir seluruh penumpang memainkan TikTok dan aplikasi video pendek lainnya. Selain itu, yang membuatnya kaget adalah semua orang menonton video yang sama. Itu adalah video dirinya melempar 13 juta uang tunai di Jude Court. Video dimulai dari tim Rolls Royce Tang Sihai, sejumlah mobil mewah Rolls Royce, belasan satpam berbaju hitam yang memegang koper hitam, 13 juta uang tunai dilemparkan di lantai, membuat manajer penjualan yang merendahkan orang kaget. Seluruh prosesnya dimasukkan ke internet. Hanya saja video itu tidak bisa mendapatkan wajah Yichen. Video ini segera terkenal di Jinling. Banyak orang yang menebak siapa yang begitu luar biasa. Banyak wanita muda yang bermimpi menjadi Cinderella bersama pangeran, berharap suatu hari bisa bertemu orang kaya yang rendah hati ini. Yichen baru bernapas lega setelah berulang kali memastikan jika sulit mengidentifikasi dirinya di video itu dan pulang ke rumah. Pada saat ini di rumah sedang bergembira. Xiao Juran sedang memegang kerjasama dari grup Di Hao dan akan segera menjadi direktur grup Xiao. Orang tuanya bahkan gembira sampai menangis. Selama ini selalu dipandang rendah keluarga Xiao, akhirnya bisa mengangkat kepala sekarang. Ayah dan ibu mertua sedang bergembira melihat Yichen juga tidak sebenci sebelumnya. Ayah mertua berkata dengan senang, "Aduh, hari ini mengembirakan sekali. Putriku benar-benar luar biasa." Setelah itu dia melihat Yichen dan dia jarang bisa tersenyum. "Yichen, masalah ini kamu juga bisa dikatakan berjasa. Kamu hari ini tidak perlu masak. Kita makan di restoran saja." Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kita makan makanan barat di Kempinski." "Terlalu mahal," ibu mertua berkata. "Bukankah setiap orang seharga 1.000 lebih?" Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Ibu, gaji direktur sangat besar. Gaji tahunannya jutaan." "Aduh," ibu mertua langsung bertepuk tangan gembira dan berkata, hebat sekali. Akhirnya Curan, kita berhasil." Setelah itu dia berkata, "Tapi gajimu kelak setidaknya harus diserahkan 70% kepada ibu. Orang muda seperti kalian tidak tahu pentingnya manajemen keuangan. Berikan uangnya kepada ibu. Ibu akan menyimpannya untukmu dan pasti lebih menjanjikan daripada kamu simpan sendiri." Securan segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baik ibu, aku akan berikan kepada Anda setiap bulannya. Tapi tidak harus sepakat dulu. Aku tidak boleh selalu mengomeli Yichen lagi. Bagaimanapun juga dia adalah menantu Anda." Ibu mertua segera berkata dengan senang, "Baik, ibu memberimu muka dan akan berusaha mengatasinya." Sewaktu mereka berkeluarga berempat pergi ke Kempinski,
Zhang Wenhao sedang kesal di rumah. Dia melihat berita grup di Hao dan merasa kesal sekali. Dia pada awalnya berpikir jika Xiao Churan pasti tidak akan mendapatkan kerjasama itu, tapi hanya perlu waktu sebentar. Dia sudah mendapatkan kerjasama senilai 60 juta. Dia ingat jika dirinya masih berkata besar di rumahnya kemarin, bukankah mempermalukan dirinya sendiri? Xiao Hailong menelpon untuk mengeluh padanya dan segera berkata, "Kak Wenhao, kamu tidak setia sekali. Aku selalu mencari kesempatan supaya kamu untuk mengejar adik sepupuku itu. Tapi akhirnya kamu membantunya mendapatkan kerjasama di grup di Hao. Bukankah kamu membuatku malu?" Zhang Wenhao juga tidak bersalah. Ada apa ini? Dia tidak membantu Xiao Churan. Pada saat ini Xiao Hailong berkata lagi, "Kak Wenhao, kamu katakan sejujurnya padaku. Apakah kamu sudah tidur dengan adik sepupuku?" Zhang Wenhao tidak enak untuk menyangkal dan mengatakan jika semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bukankah itu sama saja mengatakan dirinya tidak berguna? Maka dia berkata, "Benar, maaf Hailong. Aku akan menggantimu jika ada kesempatan kelak." "Aku sudah tahu." Xiao Hailong membalas napas lalu segera bertanya, "Kak Wenhao, adik sepupuku itu seharusnya masih perawan bukan? Dia sepertinya masih belum disentuh sampah itu. Kamu sangat beruntung sekali." Hati Zhang Wenhao merasa senang ketika mendengarnya. Bagus Xiao Churan masih seorang perawan. Kalau lebih baik dia menyebarkan kabar jika dia sudah menidurinya sehingga bisa memprovokasi hubungannya dengan suaminya. Ketika memikirkan ini, dia berkata dengan senang kepada Xiao Hailong, "Hailong, adik sepupumu memang masih perawan. Sangat puas sekali bermain dengannya." Hahaha. Xiao Hailong berkata, "Jika begitu, kelak kamu jangan melupakanku, Kak Wenhao." "Tenang saja." Zhang Wenhao menyetujuinya dengan senang. Setelah menutup telepon dari Xiao Hailong, ayah Zhang Wenhao tiba-tiba menelpon. Dia segera berkata begitu teleponnya terhubung, "Wenhao, ada masalah. Grup di Hao menghentikan semua kerjasama kita. Apakah kamu menyinggung seseorang selama beberapa hari ini?" Hati Zhang Wenhao langsung menjadi dingin setelah dia mendengarnya. Grup di WHO menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Zhang. Bukankah itu berarti keluarga menderita kerugian parah? Dia segera berkata, "Ada apa ya? Aku tidak menyinggung orang selama beberapa hari ini. Apakah kamu menyinggung seseorang?" Ayah Zhang Wenhao berkata, "Aku juga tidak menyinggung seseorang. Aku berada di kantor selama beberapa hari ini, tidak keluar menyinggung siapapun." Zhang Wenhao berkata dengan panik, "Aduh ayah, apakah ketua baru grup di Wenhao hendak memperbaharui kerjasama?" "Mungkin saja." Ayah Zhang Wenhao berkata dengan bingung. "Sekarang baru diambil alih ketua baru dan aku masih belum sempat mengunjunginya. Aku sudah mengatakan beberapa kali kepada Wang Dongsu, tapi dia selalu mengatakan jika ketua mereka tidak menerima tamu." Zhang Wenhao bertanya, "Lalu harus bagaimana?" Ayahnya berpikir dan berkata, "Oh iya, keluarga Xiao ada pesta besok malam dan katanya juga mengundang ketua grup di Hao. Kita berdua ke sana besok dan cari kesempatan untuk bertemu dengannya." "Baik." Zhang Wenhao segera berkata, "Kita pergi bersama besok." Keesokan harinya merupakan hari paling menggembirakan buat keluarga Xiao. Semua keluarga Xiao sangat bersemangat karena keluarga Xiao mendapatkan kerjasama dengan grup di Hao, juga mengundang ketua grup di Hao untuk menghadiri pesta keluarga mereka, dan berita ini sudah tersebar di seluruh Jinling. Yichen mencari jas miliknya yang paling mahal demi menghadiri pesta ini dan menuju ke hotel pesta diadakan. Dia
baru tiba di hotel dan Yichen turun dari mobil lalu melihat mobil Porsche rem mendadak dan berhenti di depannya. Setelah itu Zhang Wenhao yang